15 tahun reformasi, Indonesia masih juga belajar berdemokrasi. Apa yang terjadi selama rentang 1,5 dekade dan bagaimana masa depan demokrasi negeri ini? Ikuti perbincangan Rudi Andanu dengan peneliti politik Saiful Mujani. Bang Saiful, ini kalau kita melihat pemilu kan waktunya sebetulnya tinggal sedikit lagi, kira-kira 90 hari. 90 hari, 3 bulan lagi. Nah ini menurut Anda dalam waktu 3 bulan ini peta politik Indonesia akan seperti apa? Peta politik dalam pengertian kekuatan partai, terus kemudian efeknya pada pencalonan presiden ya dari partai itu. Kemungkinan masih ada perubahan karena dalam sepanjang setahun kemarin 2013 hanya ada partai tertentu yang melakukan sosialisasi cukup intensif dan efeknya kita tidak melihat sebuah perubahan yang berarti walaupun dia banyak kampanye lewat media tapi efeknya relatif stabil. Tidak memberikan efek terhadap popularitas dan elektabilitasnya. Elektabilitas partai itu sendiri atau calon-calonnya. Sementara sebagian partai yang lain lagi sosialisasinya belum banyak. Jadi kalau dia dalam 3 bulan ke depan melakukan sosialisasi secara intensif, kemungkinan yang belum ini itu bisa merubah peta. Artinya masih ada kemungkinan untuk berubah. Ya. Walaupun mungkin tidak terlalu besar. Ya, kalau kita melihat kan hasil-hasil survei belakangan ini, biasanya yang unggul itu ada Golkar ya, dan juga PDIP. Dikabarkan ini akan unggul. Di sisi lain ada partai-partai yang berlandaskan agama itu juga akan terpuruk gitu. Apakah ini juga masih akan berubah? Masih, karena kemungkinan kalau posisi itu PDI Perjuangan terutama saya melihat kemungkinan untuk turun itu lebih kecil. Setidaknya stabil di angka 20%, bahkan bisa lebih dari itu karena PDI Perjuangan termasuk partai besar yang belum banyak kampanyenya. Apalagi tokohnya sekarang ini sudah dimoncer ya. Lagi moncer dan dibanding Golkar misalnya. Sosialisasi Golkar jauh lebih intensif sepanjang tahun, 2 tahun terakhir gitu ya. Tapi perolehan suaranya paling tinggi sekitar 20%. Paling tinggi, artinya ada kemungkinan dia juga akan menukik. Kemungkinan turun ada gitu. Kalau PDI Perjuangan makin kencang di satu sisi, terus partai-partai yang belum melakukan sosialisasi juga semakin kencang. Jadi kemungkinan perubahan peta politik masih akan terjadi. Nah, cuma kalau ada partai yang punya persoalan yang sangat serius, contohnya, misalnya Demokrat, ya. Jadi stigma masyarakat terhadap Demokrat itu pada tingkat opini masyarakat itu udah terlalu dalam. Bagaimana dengan PKS? Sama dengan PKS. Jadi dua partai ini tuh kemungkinan relatif akan stabil, kalaupun berubah tidak terlalu banyak ke atas gitu ya. Yang mengkhawatirkan PKS, bisa-bisa PKS tidak lolos threshold 3,5% gitu ya. Posisi terakhir sekarang kan 2,5%. Jadi kita lihat ya di kemungkinan-kemungkinan itu dua partai ini yang paling serius menghadapi tantangan dan harus berbuat apa ke depan. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya Demokrat dan PKS sebetulnya sudah banyak melakukan hal, tapi mereka tidak akan memberikan tidak banyak karena persoalannya serius. Golkar juga sekarang agak kena karena kasus Provinsi Banten itu menjadi peristiwa nasional, mendapat dan itu selalu diidentikan dengan Partai Golkar. Dengan Golkar. Dan dapat peliputan luar biasa dari media dan dari survei kita yang terakhir mengindikasikan ada efek yang membuat menurun dukungan terhadap Partai Golkar. Tidak ada cara yang efektif atau yang mungkin bisa mengembalikan performa mereka dalam waktu yang singkat ini? Kalau untuk partai yang punya persoalan serius tadi itu berat, gitu ya. Jadi yang peluang yang terbuka sekarang adalah untuk partai-partai yang tidak punya persoalan di satu sisi, di sisi lain belum melakukan sosialisasi secara intensif. Sebutlah misalnya seperti partai-partai menengah kayak P3, misalnya kayak PKB, misalnya belum banyak, atau partai PDI Perjuangan sendiri belum banyak sebenarnya, belum. Itu hanya Jokowi aja, berita dan bukan sosialisasi kampanye. Jadi Ibu Mega sendiri dan partainya dan aparat politisinya belum melakukan kegiatan sosialisasi yang intensif dibanding Golkar dan Partai Gerindra misalnya. Di satu sisi sebetulnya ketika kita mendengar konvensi atau upaya untuk menggali capres dari internal partai secara demokrasi gitu, seperti Pemira di PKS dan konvensi di Demokrat. Ini
kok nampaknya gaungnya kurang begitu kuat ya seperti itu. Apakah ini memang satu cara yang salah sebetulnya mereka lakukan, atau memang masyarakat sendiri saat ini memang sudah terlalu apatis dengan apapun upaya yang mereka lakukan? Sebenarnya tidak. Konvensi itu kan hajatnya partai, jadi bukan hajatnya masyarakat. Jadi dia akan jadi besar dan menarik, itu sangat tergantung bagaimana partai melakukan itu. Saya kira Demokrat tidak optimal melakukan itu, dan sangat terbatas kemampuan untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan calon-calon ini. Jadi langkahnya benar begitu, tapi harus disadari bahwa itu kerjaan internal partai sesungguhnya, dan kalau Demokrat sendiri tidak sungguh-sungguh mengerjakan itu, maka efeknya tidak akan banyak untuk calon itu sendiri dan bahkan untuk partainya. Akan ada berapa kubu nantinya menurut Anda dalam Pilpres nanti? Kalau tidak ada perubahan sistem pemilihan presiden, maksimal kan 3 pasang. Dan itu kalau dibuat kubu-kubu, kalau dilihat dari perolehan partai kan, salah satu caranya adalah kubu PDI Perjuangan di satu sisi, mungkin kubu Golkar kemungkinan, walaupun dia turun mungkin masih di belasan persen, mungkin ngajak koalisi beberapa partai. Terus kemungkinan adalah kubu ketiga, mungkin kubu Prabowo gitu ya, dalam hal ini Gerindra. Kalau Gerindra dapat suara di atas 10%, maka dia tidak terlalu banyak harus mobilisasi partai, cukup mungkin 2 partai politik untuk bergabung dengan dia buat koalisi untuk mendukung dia. Tapi logika untuk mencalonkan juga banyak ditentukan oleh calon presidennya sendiri. Kalau calon presidennya peluangnya tidak terlalu besar, partai lain biasanya lebih memilih yang punya peluang lebih besar. Nah, oleh karena itu dari 3 maksimal itu 3, tapi bisa saja cuma 2. Karena misalnya partai di luar Golkar dan PDI Perjuangan lebih mau bergabung dengan salah satu di antara mereka gitu. Sehingga dan itu yang akan menentukan nanti sebetulnya. Dan itu yang akan sangat menentukan. Artinya jadi siapa leadnya, siapa yang capresnya itu akan sangat menentukan. Jadi kalau misalnya Jokowi gitu ya, yang sekarang sangat populer, itu juga mungkin akan membuat pemilu lebih murah. Karena belum sosialisasi pun dia sudah dicintai oleh rakyat kayak begitu, sehingga kemungkinan orang akan berbondong-bondong mau berkoalisi dengan partai leader gitu ya, dalam hal ini PDI Perjuangan mungkin gitu ya, untuk bergabung dengan itu, partai apapun, latar belakangnya apapun kayak begitu mungkin ya. Mungkin. Jadi kalau itu yang terjadi, mungkin hanya 1 kali kita pemilihan presiden. Ya, baik, tidak perlu 2 kali. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.